Perkenalkan, saya Fatimah Azahra dari kelompok 14 dengan NIM 1910313120026. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai emerging giants, yakni membangun perusahaan kelas dunia di negara berkembang. Jadi, selama lebih dari 2 dekade terakhir, gelombang liberalisasi telah menghapus semua penghalang proteksionis di negara-negara berkembang. Banyak perusahaan lokal kehilangan pangsa pasarnya, tetapi beberapa dapat bertahan dengan melakukan serangan yang gencar, merestrukturasi bisnis mereka, mengeksploitasi peluang baru, dan membangun perusahaan kelas dunia. Nah, sebuah studi dilakukan oleh Tarun Khanna dan Krishna Gepalepu kepada beberapa perusahaan di negara berkembang pada saat perusahaan tersebut menciptakan bisnis global dan muncul di panggung dunia. Yang menjadi fokus mereka dalam studi tersebut adalah strategi dan model bisnis yang digunakan perusahaan tersebut. Mereka juga menganalisis strateginya hingga kinerja pasar perusahaan tersebut. Kemudian menumpukan tepi perusahaan multinasional. Sebagian besar negara berkembang kekurangan infrastruktur lunak yang membuat pasar bekerja secara efisien. Karena kekosongan kelembagaan, yakni dalam artian tidak adanya perantara khusus, sistem regulasi, dan mekanisme penegakan kontrak, maka perusahaan di pasar negara berkembang tidak dapat mengakses modal atau tenaga kerja semudah yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Namun demikian, perusahaan-perusahaan lokal tetap dapat mengatasi kerugian tersebut karena 3 alasan. Yang pertama, perusahaan lokal lebih mampu menghadapi situasi kekosongan kelembagaan yang juga dialami perusahaan multinasional di pasar negara berkembang, karena sudah berpengalaman terhadap kondisi kekosongan seperti itu. Yang kedua, ketika perusahaan dari pasar berkembang telah menunjukkan tingkat keberhasilan, mereka juga dapat memanfaatkan pasar modal dan tenaga kerja di negara maju, seperti melatih kembali manajer mereka yang ada di program pendidikan sekolah bisnis yang diluncurkan Amerika dan Eropa di negara berkembang, sehingga memiliki keterampilan yang sama dengan yang dimiliki oleh para eksekutif di perusahaan multinasional. Yang ketiga, perusahaan multinasional cenderung sulit untuk menyesuaikan strategi mereka dengan setiap pasar berkembang tempat mereka beroperasi, sedangkan perusahaan lokal tidak mengalami kendala tersebut. Faktanya, setelah perusahaan pasar berkembang meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka mampu melayani konsumen dengan lebih baik dibandingkan perusahaan multinasional. Struktur pasar di negara berkembang. Nah, jadi struktur pasar di negara berkembang itu membantu perusahaan lokal melawan pesaing multinasional mereka. Sebagian besar pasar produk itu terdiri dari 4 tingkatan yang berbeda, yakni tingkatan yang pertama, segmen pelanggan global, yang mana menginginkan produk dengan kualitas global dan fitur global. Segmen yang kedua ada segmen lokal yang menuntut produk berkualitas global tetapi dengan fitur lokal dan jiwa lokal dengan harga di bawah harga global. Kemudian yang ketiga ada segmen lokal yang menginginkan produk lokal dengan fitur lokal dan juga harga lokal. Yang terakhir ada segmen bawah piramida yang hanya mampu membeli produk yang paling murah. Kemudian memanfaatkan pasar produk. Jadi pasar produk itu seringkali menjadi unik karena kebutuhan dan selera pelanggan sangat unik. Perusahaan lokal lebih diuntungkan karena mereka dapat menjadi yang pertama menyadarinya, membangun bisnis di sekitar karakteristik nasional yang khas. Mereka juga lebih memahami preferensi lokal dalam memenuhi selera konsumen, sehingga perusahaan dapat berkembang pesat.